Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar sahibul haul al-marhum wal-maghfur lah al-arif billah al-imam al-habib Saleh bin Muhsin al-Hamid, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid dan semua keluarga besarnya. Begitu pula guru-guru kita yang tadi telah menyampaikan ilmunya, Habib Taufik, Habib Muhammad, dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para kiai, para sesepuh, para gus, para lora, para tokoh masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Muhdar dan semua keluarga besar Habib Saleh, begitu pula para ulama-ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal hadirin hadirat. Tamu Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Maula Tanggul, insyaallah sebagaimana yang beliau katakan, kita keluar dari tempat ini jangan sampai tangan kosong, insyaallah saudara. Insyaallah keluar dari tempat ini semua hajat kita dikabul oleh Allah Ta'ala, umur kita dipanjangkan oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal ahiba'il kiram. Betul apa tadi yang disinggung oleh guru kita Ketua Ar-Rabithah Al-Alawiyah Al-Habib Taufiq As-Saggaf, begitu pula disinggung oleh Al-Habib Muhammad Fad'aq. Habib Saleh ini sudah wafat saudara, jasadnya sudah dikubur, tapi manfaatnya tetap hidup ibadallah. Beliau wafat, jasadnya sudah dikubur, tapi keberkahannya, manfaatnya, ilmunya, kesolehannya bisa menyatukan kita pada pagi hari ini saudara. Hati-hati ibadallah, belakangan ini luar biasa kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan, khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah. Mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ats-tsaqalain, dua pusaka yang mana kala kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya saudara. Apa dua pusaka tersebut?
tersebut kitab Allah Al-Quran, wa ahlu baiti, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ini peninggalan Rasulullah, saudara. Di sisi lain para ulama, para kiai, para ustadz yang istiqamah, mereka adalah warathatul Rasulullah, para pewarisnya Nabi. Kita sama-sama tahu hadis, sama-sama hafal. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para nabi mereka tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Yang mereka warisi adalah ilmu, saudara. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya nabi. Habaib dzurriyyatur Rasulillah. Ulama warathatur Rasulillah. Demi Allah, kalau habaib, ulama, kiai yang pertama dibenturkan, yang pertama rugi adalah umat Islam, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yang pertama rugi umat Islam, yang pertama rugi adalah muslimin, dan yang pertama tepuk tangan ketika habaib dan kiai dibenturkan adalah syaitan, saudara. Iblis yang memang menginginkan agar umat Islam tidak ada kebaikan di dalamnya, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari sama-sama dengan keberkahan Habib Saleh kita rajut kembali persatuan. Hati-hati, saudara. Mari kita lihat bagaimana dulu para sahabat dengan ahlul bait, satu sama lain hubungannya erat sekali, ibadallah. Saya teringat satu kisah seorang ulama di kalangan sahabat yang namanya Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Zaid ibn Thabit ini ulama di kalangan sahabat, ibadallah. Beliau suatu saat menaiki kuda. Begitu Sayyidina Zaid ibn Thabit menaiki kuda, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, habrul ummah, imamul a'immah. Bukan hanya sepupu Nabi, bukan hanya ahlul bait Nabi, tapi beliau adalah rujukan dalam ilmu tafsir, saudara, yang mendapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Begitu lihat Sayyidina Zaid ibn Thabit sedang naik kuda, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara? Sayyidina Abdullah bin Abbas ambil tali kudanya Zaid ibn Thabit, saudara. Beliau menuntun kudanya Sayyidina Zaid ibn Thabit. Ini sepupunya Rasulullah, saudara. Dituntun kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit. Sampai-sampai Sayyidina Zaid bin Thabit nggak enak dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Sayyidina Zaid bin Thabit? Jangan lakukan ini, wahai sepupu Rasulullah. Engkau sepupu Rasulullah, masa kau nenteng kudaku, masa kau nuntun kudaku? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara? Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan para ulama. Ini bukan lagi Habib ke-30, ke-39, ke-40. Ini sepupunya Rasulullah. Dimuliakan ulama pewaris Nabi, saudara. Sayyidina Zaid bin Thabit gak kehilangan akal, saudara. Beliau begitu lihat perbuatan Sayyidina Abdullah bin Abbas demikian akhlaknya, Sayyidina Zaid bin Thabit minta kepada Abdullah bin Abbas, wahai ibnu ammi Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah, keluarkan tanganmu, keluarkan tanganmu, aku pengen lihat tanganmu. Dikeluarkan tangannya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan Sayyidina Zaid bin Thabit? Cium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, seraya beliau mengatakan, hakadha umirna naf'al bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Nabi kami, Nabi besar Muhammad. Terbangun hubungan pewaris Nabi dengan zuriat Nabi dari dulu sudah terbangun luar biasa, saudara. Makanya jangan dengarkan itu yang bentur-benturkan, mohon maaf. Ini sepertinya ada kekuatan masif, ada kekuatan sistematis, punya agenda tertentu yang pasti menginginkan keburukan untuk umat Islam. Dibentur-benturkan, habaib dibenturkan dengan yang katanya ulama pribumi. Ulama pribumi dibenturkan dengan yang katanya migran Yaman, saudara. Padahal semuanya sama-sama berjuang, semuanya sama-sama pewaris Nabi, semuanya sama-sama pejuang Islam, pejuang NKRI, saudara. Betul. Makanya kalau kita lihat, saudara, dulu bagaimana hubungan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dengan habaib. Saya ambil satu contoh, saudara. Seorang ulama besar yang terkenal, Allah angkat makamnya karena kecintaannya kepada ahlul bait, saudara. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Hasan Genggong Probolinggo, saudara. Luar biasa kecintaannya para ahlul bait. Jangankan ketemu, saudara,
Ada Habib mau datang, ada Ye mau datang, beliau cium baunya. Nasyummu raihata Rasulullah. Kami cium baunya Rasulullah, kata beliau, saudara. Saya dengar dari satu orang yang thiqah. Ada satu haji datang mau bertamu ke Kiai Hasan Genggong. Saudara, sebelum haji ini datang, Kiai Hasan Genggong mengatakan kepada orang di sekitarnya, sebentar lagi ada cucu Rasulullah mau datang, saudara. Begitu haji ini datang, saudara, Kiai Hasan Genggong nanya kepada ini haji, supir kamu mana? Haji ini nggak tahu kalau supirnya ini Sayyid, saudara. Supir saya di mobil, beb, tidur, beb. Datang Kiai Hasan Genggong ke supirnya, saudara, dibangunkan itu supirnya, ye bangun, ye bangun, ye. Kaget ini supir. Ini supir nggak pernah bilang kalau dirinya Sayyid, saudara. Tahu dari mana Kiai antum kalau saya Sayyid? Saya cium baunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sebaliknya, saya dengar dari seseorang yang fiqh, Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang, saudara, seorang arif billah. Ketika beliau sowan ke Berani, saudara, pulang dari Berani, beliau ibadallah mampir silaturahmi ke Kiai Hasan Genggong, diajak oleh habaib, saudara. Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi nggak pernah ketemu Kiai Hasan Genggong sebelumnya, tapi begitu ketemu dengan Kiai Hasan Genggong, saudara, Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi langsung meluk seolah-olah sudah akrab, sudah begitu erat, dipeluk dengan kuat ibadallah. Sekitarnya pada bingung, Habib, antum kok kayaknya sudah kenal, bukankah antum baru pertama ketemu dengan Kiai Hasan? Naam, kata Habib Ali bin Abdurrahman, saya memang baru pertama datang, baru pertama ketemu, tapi saya sudah kenal Kiai ini sebelumnya. Dari mana? Saya pernah bermimpi Rasulullah, saya lihat di samping Rasulullah ada Kiai ini, saudara. Hubungan luar biasa, tabadulul hub, tabadulul ihtiram, taksimul wadhaif wal adwar. Tidak ada yang merasa satu sama lain saingan, saudara. Tidak ada yang merasa satu sama lain takut kerebut jamaahnya. Saling dukung, saling tolong menolong, karena tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah. Ormas hanya perantara, saudara. Kelompok hanya perantara. Majelis hanya kendaraan. Al-ghayatul quswa, tujuan paling tinggi adalah Allah dan kekasihnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang perbedaan pendapat itu nggak membuat kita ribut. Kadang-kadang yang bikin ribut ini perbedaan pendapatan, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu, saudara, saya ingatkan dari tempat yang berkah ini, tempat persatuan, tempatnya Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid. Saya ingatkan, ittaqillah, hati-hati yang megang-megang di media sosial, yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib. Siapapun anda, hati-hati. Kalau ada muslim sama muslim diadu domba, saudara, dua orang muslim sama muslim diadu domba, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Itu muslim sama muslim, saudara. Ngadu domba nggak akan masuk surga. Bagaimana yang diadu domba dzurriyyah Nabi dengan warasahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara? Bagaimana yang diadu domba habaib dengan kiai, dibentur-benturkan. Kalau habaib dengan kiai diadu domba, umatnya juga diadu domba, berarti mengadu domba umat Rasulullah. Dua orang muslim diadu domba, tidak masuk surga. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, saudara, mari kita lihat Kiai Hasyim Asy'ari di dalam muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Beliau mengutip secara eksplisit perkataan seorang Sayyid dari As-Segaf. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf, dikutip, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang nulis manaqib Kiai Hasyim Asy'ari seorang Habib, Sayyid Asadullah bin Syihab, saudara. Yang nulis manaqib Kiai Hasyim seorang Habib. Kiai Hasyim ngutip perkataannya seorang Sayyid. Tabadulul hub, tabadulul ihtiram, saling kerjasama, saling mendukung, saling sokong-mesokong. Oleh karena itu, saya ingatkan dari tempat ini, Al Habib Saleh sudah wafat, tapi beliau berhasil menyatukan. Jangan sampai yang masih hidup justru memecah belah, justru membentur-benturkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saudara, saya serukan dari tempat ini, jangan pernah berhenti untuk perjuangkan Islam, jangan pernah berhenti untuk bela Allah,
Jangan pernah berhenti untuk bersatu bela Nabi. Jangan pernah berhenti untuk perjuangkan Al-Quran. Jangan pernah berhenti untuk perjuangkan NKRI, saudara. Terus galang persatuan. Kalau ada yang memainkan politik belah bambu, maka kita mainkan politik sambung bambu, saudara. Setuju? Setuju? Siap galang persatuan? Siap galang persatuan? Habaib dan kiai siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap jaga Islam? Siap jaga NKRI? Saya mau tanya, kalau NKRI mau dirusak, diamkan atau lawan? Kurang keras. NKRI mau dirusak, diamkan atau lawan? Kalau NKRI mau dirusak oleh kaum liberal, diamkan atau lawan? NKRI mau dirusak oleh komunis, diamkan atau lawan? NKRI mau dirusak oleh radikalis, diamkan atau lawan? NKRI mau dirusak oleh teroris, diamkan atau lawan? Kalau NKRI mau dirusak oleh asing dan asing, diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia, siap perjuangkan Islam, siap terus galang persatuan. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik. Oleh karena itu, saudara, terus jangan pernah berhenti. Kita berjalan di belakangnya para habaib yang istiqamah. Kita berjalan di belakangnya para kiai yang istiqamah, yang mana mereka mengikuti semua jalannya ulama-ulama ahlus sunnah yang bersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan saya juga terakhir sebagai penutup di sini, atas nama Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan insyaallah tahun depan beliau bisa kemari insyaallah. Beliau ingin sekali kemari, tapi masih bebas bersyarat, saudara. Jadi bebas bersyarat ini sampai Juni 2024. Bebas bersyarat sampai Juni 2024. Beliau nggak bisa keluar Jakarta kecuali dengan izin, saudara. Atas nama beliau saya sampaikan salam kepada semua keluarga besar Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid dan semua jamaah yang hadir. Mohon didoakan agar beliau dijaga zahir batinnya oleh Allah, dan mudah-mudahan perjuangan umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga, atas nama beliau kami mengucapkan takziah atas wafatnya seorang mutiara Al-Hubabah Fatimah bint Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, yang mana biasanya kalau haul Tanggul ini kami sowan ke beliau, saudara. Sekarang rasa-rasanya ada yang kurang, ada yang nggak lengkap, ibadallah. Kita kehilangan seorang mutiaranya Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kami atas nama keluarga Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab dan atas nama keluarga besar Front Persaudaraan Islam mengucapkan a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara li hubabatina limayyitikum wa la naqul illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna ala firaqiha la mahzunun. Terakhir kita bacakan Fatihah untuk almarhumah Hubabah Fatimah bint Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yataghashaha bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilha al jannah bi rahmatih wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah.
Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.